Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa buku The Intelligent Investor adalah buku terbaik tentang investasi yang pernah ditulis. Ia selalu menyarankan agar investor pemula membaca buku ini. Kalau kalian adalah investor saham, pasti nggak asing dengan buku ini kan? Kalian setuju seperti Opa Warren nggak? Kalau buku ini adalah buku investasi saham terbaik? Kasih komen ya di bawah. Nah, buku ini kan tebal banget ya, sampai beratus-ratus halaman. Pernah gak kalian berpikir seperti ini? Dari sekian ratus lembar halaman di buku ini, bagian mana sih yang paling penting? Itulah yang mau gue bahas di video ini. Tertarik? Makanya, jangan di-skip ya videonya. Dalam kata pengantar edisi keempat buku The Intelligent Investor, Opa Warren menulis seperti ini. Chapter 8 and 20 have been the bedrock of my investing activities for more than 60 years. I suggest that all investors read those chapters and reread them every time the market has been especially strong or weak. Jadi menurut Opa Warren, bab 8 dan bab ke-20 adalah landasan baginya dalam berinvestasi selama 60 tahun terakhir. Ia menyarankan agar semua investor membaca bab tersebut berulang kali setiap menghadapi kondisi market yang menguat maupun melemah. Lain kata, bab 8 dan bab 20 inilah inti dari buku The Intelligent Investor versi Warren Buffett. Nah, kalian yang udah pernah baca bukunya pasti agak-agak lupa juga kan seperti apa sih bab 8 dan 20 dari buku The Intelligent Investor. Yuk kita belajar lagi biar tambah pintar. Yang pertama, bab 8 The Intelligent Investor berjudul The Investor and Market Fluctuations. Hal pertama di bab ini menjelaskan bahwa saham cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang terjadi berulang kali. Entah itu saham blue chips atau tidak, semua akan mengalami fluktuasi harga ini. Benjamin Graham menyarankan agar investor yang pintar harus memperhatikan peluang untuk memetik laba dari pergerakan harga tersebut. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengambil peluang tersebut, yakni masalah timing atau waktu, dan pricing atau masalah penentuan harga. Dengan cara timing, investor harus berjuang mengantisipasi pergerakan pasar saham. Investor akan membeli dan menyimpan saham karena pergerakan pasarnya akan naik di masa yang akan datang. Setelah itu, investor akan menjual ketika pergerakan pasar diperkirakan akan turun di masa yang akan datang. Sedangkan dengan cara pricing, investor hanya akan membeli saham ketika harga pasarnya di bawah nilai wajar dan menjualnya pada saat di atas nilai wajar. Graham beranggapan kalau cara timing hanya lebih cocok bagi para spekulator dan sebaliknya investor cerdas sebenarnya hanya perlu memperhatikan masalah pricing saja. Timing tidak bernilai penting bagi investor kecuali jika terjadi bersamaan dengan pricing saja, yakni jika timing memungkinkannya membeli kembali saham-sahamnya dengan harga yang jauh di bawah harga jual sebelumnya. Nah, karena ajaran Graham ini, mungkin Buffett akhirnya mengeluarkan statement seperti ini. Only an idiot tries to time the market. Jadi kalian harus ingat ya, kalau kalian adalah investor cerdas, perhatikanlah masalah pricing harga saham yang kalian incar. Belilah saat harga saham itu berada di bawah nilai intrinsiknya dan jualah sewaktu di atas nilai intrinsiknya. Sekarang kita akan lanjut ke hal kedua yang ada di bab 8 ini tentang forecasting dan siklus pasar saham. Pada tahun 1897 hingga 1949, pasar saham Amerika menunjukkan siklus bearish dan bullish secara teratur, seolah-olah ada ritmenya. Kita akan lihat grafisnya di sini di mana naik dan turunnya saham setiap 4-6 tahun dapat terlihat dengan jelas. Hal ini memberikan keuntungan bagi para investor yang menyadari siklus tersebut dan dapat mengandalkan forecasting untuk menentukan periode naik dan turunnya harga saham. Pada saat itu, para investor dapat memanfaatkan momen bearish untuk membeli saham dan bullish untuk menjual sahamnya. Namun pada periode setelah itu, pasar saham meningkat pesat dan hanya menyisakan sedikit penurunan saja sehingga investor tidak bisa mengandalkan forecasting lagi. Banyak investor yang tertinggal karena sudah terlanjur menjual sahamnya dan tidak dapat membeli saham lagi karena pasar mengalami fase bullish terus-menerus. Graham menjelaskan bahwa investor yang cerdas tidak bisa menyikapi pergerakan harga dengan baik jika hanya mengandalkan forecasting. Memang benar bahwa investor yang cerdas adalah orang membeli di saat pasar mengalami bearish dan menjualnya di saat bullish. Namun jika investor selalu menunda pembelian dan menunggu hingga pasar mengalami bearish, ia akan menanti cukup lama serta dapat menyebabkan hilangnya pendapatan serta terlewatkannya kesempatan investasi. Oleh karena itu, Graham menyarankan agar investor tidak menunggu pasar bearish dan baru melakukan pembelian saham.
Ia lebih menyarankan untuk mengubah portfolio saham menjadi obligasi dalam tanda petik jika investor mau ya. Ketika harga saham terlihat menurun dan menarik berdasarkan nilai intrinsiknya, barulah ia melakukan pembelian saham. Adalah lebih baik jika ia membeli saham pada saat ia memiliki sejumlah uang dan ada saham yang menarik untuk dibeli tanpa harus menunggu pasar saham mengalami fase bearish. Hal ini dilakukan oleh Om Lo Keng Hong di mana pada saat pasar naik dan tidak dapat menemukan saham yang menarik untuk dibeli, ia akan mengalokasikan dananya di reksadana pendapatan tetap. Ketika ia sudah menemukan saham yang tepat untuk dibeli, ia akan mengalihkan uangnya untuk membeli saham sebanyak-banyaknya. Buffett sendiri pernah mengatakan quotes ini. Games are won by players who focus on the playing field, not by those whose eyes are glued to the scoreboard. Artinya permainan dimenangkan oleh orang yang fokus pada permainan di lapangan itu sendiri, bukan oleh orang yang menonton hasil papan pertandingan. Jadi, berfokuslah untuk permainan kalian sendiri. Jangan sampai deh kalian hanya mengandalkan forecasting apakah harga saham bakal naik atau turun. Sebagai seorang pemain di lapangan, kalian harus memikirkan taktik yang akan digunakan untuk memenangkan pertandingan, bermental kuat, masuk lapangan dan bertanding untuk memenangkannya. Jadilah seperti itu guys. Bagian ketiga yang ada di bab 8 membahas keterkaitan antara fluktuasi pasar dan portfolio investor. Di subbab ini, Graham membahas bahwa investor harus menerima kenyataan bahwa sebagian besar kepemilikannya dapat naik lebih dari 50% dari harga terendah dan dapat turun sepertiga dari titik tertingginya dalam beberapa periode selama 5 tahun ke depan. Walaupun dapat naik atau turun secara drastis, investor tidak boleh mengkhawatirkan kondisi tersebut. Investor harus terus ingat bahwa harga pasar akan selalu di pihaknya jika ia sudah melakukan pembelian yang tepat. Investor yang cerdas tidak akan pernah ikut-ikutan membeli hanya karena harga saham itu naik dan ikut-ikutan menjual hanya karena harganya sedang turun. Dengan ajaran Graham yang seperti ini, Buffett pun pernah mengeluarkan quotes yang berbunyi seperti ini. Unless you can watch your stock holding decline by 50% without becoming panic-stricken, you should not be in the stock market. Artinya, jika kalian gak bisa melihat harga saham turun sampai 50% tanpa menjadi panik, kalian sebaiknya jangan masuk ke pasar saham. Fluktuasi pasar saham memang dapat mempengaruhi mental investor. Sebagai seorang investor sejati, kalian harus mempersiapkan mental untuk terbiasa menghadapi fluktuasi seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling dikenang di bab 8 ini, yakni cerita tentang si Mr. Market. Kalau kalian pernah membaca buku ini, kalian pasti sudah hafal dengan anekdot Mr. Market yang ada di bab ini. Begitu gue sebutin nama si Mr. Market, langsung deh kalian kebayang-bayang isi ceritanya. Bener gak? Cerita Mr. Market ini sangat terkenal. Namun sayangnya kalian dan gue, semua yang berinvestasi di pasar saham, justru sering terjebak dengan perilaku absurd si Mr. Market. Hayo, coba deh ngaku. Hihihi. Nah mumpung membahas bab 8, gue akan bahas cerita si Mr. Market ini ya. Benjamin Graham memperkenalkan Mr. Market sebagai seorang rekan bisnis yang irasional, emosional dan penawarannya seringkali tidak masuk akal. Di satu hari si Mr. Market bisa menjadi orang yang sangat optimis dan memberitahu bahwa saham yang kalian miliki sangatlah mahal. Ia menawarkan agar kalian membeli lebih banyak saham atau menjualnya selagi harganya masih tinggi. Namun di lain hari ia bertindak sangat pesimis dan mengatakan bahwa saham yang kalian miliki sangatlah murah dan tidak bernilai. Pendapatnya tentang harga saham yang kalian miliki selalu berubah-ubah setiap hari sesuai dengan moodnya. Sebagai seorang investor yang cerdas, kalian harus terbiasa dengan pandangan yang dimiliki si Mr. Market ini dan berusaha mengabaikannya. Kalian harus tahu bahwa Mr. Market ini tidak pernah memiliki pendirian yang tetap sehingga pandangannya tidak bisa dijadikan patokan dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, kalian justru harus mengambil keuntungan dari sikap bipolar si Mr. Market ini dengan mengambil kesempatan membeli di saat ia menawarkan harga murah sesuai dengan keinginan kalian dan menjualnya pada saat ia menawarkan harga yang tinggi dan sesuai dengan kriteria kalian. Itulah yang terjadi dengan pasar saham di seluruh dunia. Terkadang pasar saham bertindak irasional dengan menjual murah sebuah saham dan sebaliknya menjual saham dengan harga yang sangat tinggi. Kalian harus cerdas dalam menghadapi perilaku absurd pasar saham dan justru memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan kalian. Buffett juga menegaskan kembali dengan statementnya, yakni, Mr. Market is your servant, not your guide. Alih-alih menjadikan Mr. Market sebagai pemandu arah perjalanan investasi, kalian harus menjadikan Mr. Market sebagai pelayan yang memberikan layanan harga murah untuk dibeli dan harga mahal untuk dijual. Jadi,
Seharusnya investasi itu bergantung pada diri kalian sendiri, bukan dari mengikuti panduan dari si Mr. Market. Nah, itulah poin-poin penting dari bab 8 The Intelligent Investor. Pahami dan ulangi video ini supaya kalian bisa lebih memahami intinya. Gue akan lanjutkan bab 20-nya di video selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.